dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Daerah namanya Bani Muawiyah atau Bismillah, Alhamdulillah, dan insya Allah kita mau perkampungan sahabat yang bernama Muawiyah, melihat suasana terkini menjelang bulan suci. Yang jualan takjil di pinggir jalan itu seperti hanya menemui tempat. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dan semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita, ibadah amal baik kebaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita mau ngajak sahabat semuanya ngabuburit di daerah namanya Bani Muawiyah atau kita kenal dengan perkampungan sahabat Muawiyah. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita bersepedahan. Bismillah, Alhamdulillah, dan insya Allah kali ini kita ngabuburit bersepedaan, dan insya Allah kita mau keliling di daerah perkampungan Bani Muawiyah, dan di sini perkampungan sahabat yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan. Bismillah, Alhamdulillah, di depan kita ini adalah perempatan atau lampu merah Sari Hizam dan Jalan King Abdul Aziz. Dan di sini ada tulisan, nah ini dia, kita sudah di daerah Bani, dan ini Hayu Bani Muawiyah atau Bani Muawiyah. Jadi daerah sini sudah masuk. Di depan kita ini adalah daerah Bani Muawiyah atau perkampungan sahabat Nabi SAW yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan insya Allah kita mau melihat seperti apa sih daerah atau perkampungan sahabat yang saat ini, dan melihat suasana menjelang berbuka puasa di perkampungan sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Oke, bismillah, kita lanjutkan bersepedaan kita sore ini. Bismillah. Alhamdulillah, kita berada di daerah salah satu taman, ada taman kecil di pinggir jalan King Abdul Aziz, dan bisa kita lihat ke depan sana, ke arahnya ke Masjid Nabawi. Nah, daerah Bani Muawiyah ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi kemudian mengarah ke sini sedikit sudah masuk ke daerah Bani Muawiyah. Dan Masya Allah, dan seperti ini suasana sore di taman kecil Bani Muawiyah. Dan di sini terlihat banyak yang bersantai-santai menunggu berbuka puasa di sini. Dan biasanya itu banyak yang, ada beberapa lah ya, yang membagikan takjil berbuka puasa di sini, Masya Allah. Nah, yang kali ini kita akan bahas yaitu sahabat yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan, dan salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi ada taman yang di ini baru juga tamannya. Di sebelah sana juga ada taman, dan terlihat banyak warga yang menunggu buka puasa di taman ini. Insya Allah kita akan membahas sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan sambil bersepeda menuju ke daerah perkampungan Bani Muawiyah. Dan di sini terlihat
ada yang membagikan takjil untuk berbuka puasa, dan insya Allah biasanya yang orang-orang yang di sini itu berbuka puasa di sini, di taman ini, masya Allah. Nah, kita arahnya ke sana, ke depan sana, kita bersepeda, insya Allah. Bismillah. Dan di depan ini kita berada di Jalan Al-Amidah. Di sini banyak pertokohan sepeda dan lain-lain sebagainya. Bismillah. Sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Masuk Islamnya sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan ada beberapa pendapat, yaitu ketika pembukaan atau penaklukan kota Mekah, dan ada juga beberapa pendapat yaitu ketika Rasulullah SAW berserta sahabatnya melakukan umrah qada. Ketika itu sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan masuk atau memeluk agama Islam, dan disinilah kampung sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan, atau yang sekarang disebut dengan Bani Muawiyah, daerahnya Bani Muawiyah. Jadi itu Bani Muawiyah artinya suku Muawiyah. Nah, sahabat Muawiyah ini masya Allah ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi menjadi gubernur di negeri Syam, yaitu Palestina, Yordan, dan Syria, terus dan sekitarnya lah. Ada termasuk juga negeri Syam itu beberapa wilayah di bagian Asia Turki itu termasuk negeri Syam. Nah, sebelumnya Umar bin Khattab menunjuk kakaknya Muawiyah bin Abu Sofyan yang bernama Yazid bin Abu Sofyan menjadi gubernur negeri Syam. Kemudian Yazid bin Abi Sofyan wafat. Nah, Umar bin Khattab menunjuk Muawiyah menjadi penerus gubernur di negeri Syam. Masya Allah, tabarakallah rahman. Dan seperti inilah kampungnya. Kita keliling-keliling melihat suasananya, masya Allah. Lanjut kisahnya. Jadi sahabat Muawiyah menjadi gubernur negeri Syam itu selama kurang lebih 20 tahun. Bismillah. Nah, jadi sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi gubernur di negeri Syam selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian ketika Umar bin Khattab wafat, kemudian khalifah dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun menunjuk Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi gubernur di negeri Syam selama kurang lebih 20 tahun. Jadi masya Allah, tabarakallah, sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan ini menjadi gubernur di negeri Syam. Adalah daerah negeri Syam itu adalah salah satu negeri Islam terbesar dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan inilah perkampungan Bani Muawiyah atau perkampungan sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan terlihat menjelang berbuka puasa, masya Allah. Kemudian ketika Utsman bin Affan wafat, dilanjut khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah masih menjadi gubernur di negara atau negeri Syam. Masya Allah, langit sore di kota Madinah, di daerah perkampungan sahabat Nabi SAW, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan. Jadi ketika sahabat Muawiyah
bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu menjadi pemimpin atau menjadi gubernur di negeri Syam, itu masyarakatnya tidak pernah ada yang memberontak kepemimpinan beliau. Jadi masyarakatnya itu patuh dengan aturan kepemerintahannya Muawiyah bin Abu Sofyan. Masya Allah. Jadi Masya Allah tabarakallah, sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan ini berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang Ajam, menguasai Al-Haramain, Mesir, Syam, Irak, Khuraistan, Persia, Jazair, Yaman, dan Maghrib, dan lain-lainnya. Ketika sahabat Muawiyah menjadi gubernur kurang lebih 20 tahun di negeri Syam, Muawiyah ketika itu melanjutkan kepemimpinannya, mendirikan dinasti kerajaan yang sebelumnya Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah wafat seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sudah wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan ini menggantikan khalifah-khalifah sebelumnya, menjadi pemimpin di kota Madinah, kota Haramain, yang sebelumnya Khulafaur Rasyidin, menjadi dinasti kerajaan. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita kembali lagi di Jalan Al-Amidah. Sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan dikenal dengan kedermawanannya, suka bersedekah, dan salah satunya yaitu suka banget bersedekah kepada istri-istri Rasulullah SAW. Yaitu pernah diriwayatkan, salah satu sahabat meriwayatkan bahwasanya sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan melunasi hutang istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak 18.000 dinar. Jadi sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan ini melunasi hutang istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak 18.000 dinar. Masya Allah, itu dinar itu banyak banget ya kalau dirupiahin. Dan seperti ini perkampungan sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan radhiyallahu anhu, yang dikenal sekarang dengan Bani Muawiyah. Peran jihad sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan, Masya Allah, ketika awal masuknya Islam, itu sahabat Muawiyah ini sudah mengikuti perang Hunain ya, perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu sahabat Muawiyah ini sangat bersemangat, yaitu melindungi Rasulullah SAW. Jadi melindungi Rasulullah SAW, melindungi dari musuh-musuh kaum muslimin ya. Dan seperti ini sahabat, cukup ramai. Ini jalan pertengahan di kampung, cukup ramai, dan di sana terlihat mengantri untuk membeli roti. Biasanya itu tamis ya, roti gede itu harganya sangat ekonomis, dan biasanya warga atau penduduk mukim di sini itu membeli roti itu untuk berbuka puasa. Jadi tadi sahabat Umayyah bin Abu Sofyan radhiyallahu anhu ikut di perang Tabuk. Perang Tabuk ini bersama Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin juga. Dan banyak perang-perangan juga yang dipimpin oleh beliau dan diikuti oleh beliau, yaitu sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan.
Masya Allah ya. Jadi di sini juga banyak ditempati oleh warga-warga pendatang dari luar Saudi yang kerja di sini. Memang yang dekat-dekat dari Masjid Nabawi itu, daerah-daerah yang dekat dari Masjid Nabawi itu seperti ini, Bani Muawiyah ataupun daerah Kurban, daerah Awali, itu dihuni oleh pendatang-pendatang ya, pendatang dari luar Arab Saudi. Dan penduduk asli kota Madinah itu tinggalnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Masya Allah, ini ada bangunan klasik tapi masih kosong nih bangunannya. Ini perkampungannya, Masya Allah. Jadi seperti itu sahabat, kisah tentang sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Insya Allah masih banyak kisah-kisah tentang sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Insya Allah kita akan lanjut di lain kesempatan. Semoga Allah memudahkan. Amin Allahumma amin. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita, motivasi buat kita semuanya, agar semangat dalam hal kebaikan seperti sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Ketika menjadi gubernur, sangat-sangat luar biasa. Masyarakatnya tidak ada yang memberontak, dan masyarakatnya pun patuh kepada aturan-aturan kepemerintahannya sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Jadi saat ini seperti ini perkampungan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih 2 km lah. Masya Allah. Tadi sih kita pengennya cari takjil berbuka puasa di daerah sini, tapi tadi kita keliling-keliling tidak menemui yang jualan takjil. Biasanya sih banyak ya yang jualan takjil di pinggir jalan itu, seperti sirup, gorengan dan lain-lain. Tapi dari tadi kita belum menemui, hanya menemui tempat pembelian tamis atau roti gede seperti ini sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, semoga videonya bermanfaat. Semoga videonya bermanfaat. Jazakumullah khairan atas dukungannya. Barakallahu fikum. Semoga sahabat semuanya Allah mudahkan dan menyegerakan menuju ke kota Haramain, kota Mekah dan kota Madinah, bisa melakukan ibadah umrah dan haji. Amin Allahumma amin. Hayakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.